Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Ramaditya Domas, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bocah berusia 6 tahun tenggelam di perairan Sungai Musi, Palembang. Seorang gadis remaja berusia 18 tahun di kota Palembang sudah 3 hari menghilang dari rumah. Penderita tuberkulosis di Prabu Muli nyaris 500 kasus. Masyarakat pun diminta bersama-sama mencegah penyebaran tuberkulosis di kota Prabu Muli. Ya, kita ke informasi pertama. Tim SAR gabungan melakukan pencarian seorang bocah berusia 6 tahun yang tenggelam di perairan Sungai Musi, Palembang. Kondisi sungai yang keruh menjadi kendala petugas dalam melakukan pencarian. Sultan, bocah berusia 6 tahun, tenggelam di perairan Sungai Musi, Palembang pada Kamis pagi. Usai mendapatkan laporan adanya korban tenggelam, tim SAR gabungan melakukan pencarian di sepanjang aliran Sungai Musi, Palembang. Pencarian dilakukan dengan menerjunkan 10 orang personel dan 2 unit perahu karet. Insiden ini bermula saat korban bersama dengan 6 orang temannya mandi di tepi Sungai Musi di kawasan dermaga 3 Ulu, seberang Ulu 1, Palembang pada Rabu sore. Korban yang diduga tidak bisa berenang, tubuhnya terseret arus ke tengah sungai hingga akhirnya tenggelam. Dalam pencarian ini, petugas melakukan penyisiran sejauh 6 km, yaitu 3 km ke arah hulu dan 3 km ke arah hilir sungai. Proses pencarian H2 terhadap korban atas nama Sultan, umur 6 tahun, kita lakukan penyisiran di atas permukaan air sejauh 6 km, terdiri dari 3 km ke hulu dan 3 km ke hilir, seperti itu. Untuk alut, yaitu menggunakan 1 LCR dari Basarnas, 1 speed 40 PK dari Polair, dan ketek dari warga setempat. Yang terlibat terdiri dari tim SAR gabungan, yaitu dari Basarnas, Polair, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Polsek, serta masyarakat setempat. Air sungai yang deras dan keruh menjadi kendala petugas dalam melakukan pencarian korban. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, sementara itu seorang gadis remaja berusia 18 tahun di kota Palembang sudah 3 hari menghilang dari rumah. Meski orang tuanya keliling telah mencari, namun sang anak tak kunjung ditemui. Khawatir terjadi sesuatu, keluarga pun melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dengan raut wajah sedih, Sri Sundari mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang pada Rabu siang. Ia melaporkan anak perempuannya bernama Tiara Putri sudah 3 hari menghilang dari rumah. Remaja berusia 18 tahun itu kini tidak diketahui keberadaannya. Menurut Sundari, sang putri diketahui menghilang dari rumah saat dirinya pulang dari bekerja pada 18 Agustus lalu. Meski dirinya telah mencari ke rumah teman dan kerabatnya, namun keberadaan Tiara tidak ditemukan. Bahkan ponsel milik sang putri kini sudah tidak aktif lagi. Ciri-ciri sang anak adalah perempuan berambut panjang, memiliki warna kulit kuning langsat. Oh, janji keluarnya apa bu alasannya keluar? Aku tak tahu, olehnya aku bergaul. Oh, pas ibu pulang kerja, anak udah nggak ada lagi? Iya. Udah berapa lama? 3 hari. 3 hari. Oh, keluar bawa handphone nggak? Bawa handphone. Oh, sudah ditelepon? Tak aktif. Oh, udah aktif. Sudah menghubungi teman-temannya bu? Sudah. Apa jawabannya? Tak tahu. Keluarga saat ini hanya bisa berharap Tiara dapat segera ditemukan dan berkumpul kembali bersama keluarga. Sementara kasus orang hilang ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, seorang pria kepergok petugas patroli jalan raya saat mencuri kabel lampu penerangan jalan di Palembang. Pelaku nekat melakukan aksinya di pagi hari, meski lokasi pencurian di dekat kantor polisi. Sebelumnya, ada 2 orang rekannya pun melakukan aksi pencurian yang sama.
Pencurian kabel lampu penerangan terjadi di kawasan Angkatan 45, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang pada Selasa pagi. Pelaku yang kepergok petugas patroli jalan raya langsung digelandang oleh petugas kepolisian ke Ditlantas Polda Sumatera Selatan yang berada tak jauh dari lokasi. Aksinya terbilang nekat lantaran dilakukan pada pagi hari dan berdekatan dengan kantor polisi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan sebuah gergaji kecil dan tang yang digunakan untuk memotong kabel. Rupanya, sebelum pelaku, yaitu Putra Ibrahim, kepergok, pada 18 Agustus lalu, turut diamankan 2 orang atas nama Herman dan Budiono yang melakukan aksi serupa. Akibat aksi pencurian ini, sejumlah lampu penerangan jalan yang kabelnya dicuri tidak dapat berfungsi. Tembaga sebagai inilah bagiannya dipotong dan rencana akan dijual, ya. Modusnya mereka memotong dengan gergaji, inilah alat potong untuk memotong kabel listrik ini. Mungkin pada saat pemotongan tidak ada lagi aliran listrik, mungkin dimatikan atau bagaimana. Karena kita lihat dia memotong ini kan menggunakan besi. Apabila itu ada aliran listrik, ya akan bisa terkena sengatan listrik. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti, kabel yang telah terpotong, dan sejumlah peralatan untuk memotong kabel. Polisi menjerat ketiga pelaku dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Ia tersinggung saat ditegur oleh rekan kerja. Seorang pria di kota Lubuk Linggau nekat menghabisi nyawa rekan kerjanya. Pelaku menghampiri korban dan menusuk senjata tajam ke arah dada dan paha korban. Warga sekitar sempat melarikan korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Tersinggung pada rekan kerja, memacu emosi seorang pria di Lubuk Linggau pada rekan kerjanya hingga nekat melakukan penganiayaan. Seorang pria bernama Hendra harus berhadapan dengan hukum usai dirinya melakukan penganiayaan terhadap rekan kerjanya bernama Bayu Anggara. Korban mendapatkan penganiayaan hingga meninggal dunia pada Minggu 18 Agustus lalu. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di PT Kiswa Jaya Abadi Kota Lubuk Linggau, tempat keduanya bekerja. Pelaku dan korban merupakan rekan kerja. Pembunuhan tersebut dipicu oleh rasa tersinggung pelaku terhadap korban saat ditegur oleh korban. Peristiwa ini bermula ketika korban menegur pelaku yang sedang membersihkan serpihan sisa produksi hingga mengenai tubuh korban. Keduanya sempat terlibat cekcok dan perkelahian, namun rekan-rekan keduanya segera memisahkan. Rupanya pelaku menaruh dendam. Hingga tak berselang lama, pelaku kembali menghampiri korban dan menusuk senjata tajam ke arah dada dan paha korban. Korban sempat berusaha melarikan diri hingga keluar area tempat kerja dan ditolong warga sekitar untuk dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Pelaku yang sempat buron akhirnya menyerahkan diri ke aparat kepolisian dengan diantar oleh keluarga. Karyawan sedang membersihkan mesin, mesin pembersih debu itu membuat debu itu berhamburan ke gudang, mengakibatkan korban tersinggung dan menegur kepada pelaku. Selanjutnya pelaku mengalah, lari untuk menghindar, namun kembali lagi ketemu dan selalu untuk korban sempat berkata bahwa kita selesaikan pada saat kita pulang. Terjadi selisih paham dan terjadi pemukulan terhadap tersangka dan tersangka membalas dengan menusuk. Polisi menjerat pelaku dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Lubuk Linggau.